Dok, suami saya dirawat di klinik perawatan luka kaki diabetes karena ada luka di kakinya. Lukanya besar dan infeksi. Karena HB-nya rendah, jadi suami saya ditransfusi darah. Dari pihak klinik mengatakan perlu transfusi 5 kantong darah. Sekarang sudah masuk 3 kantong. Pertanyaan saya, kenapa ya dok setiap selesai transfusi darah, kalau dicek gula darahnya pasti naik sampai 300-an. Padahal sebelum transfusi gula darahnya di bawah 200. Saya perhatikan setiap selesai transfusi gula darahnya pasti naik. Itu itu kenapa ya, Dok? Mohon penjelasannya. Oke. Naiknya gula darah setelah transfusi darah pada pasien diabetes sebenarnya bukanlah hal yang aneh. Ada beberapa mekanisme yang bisa menjelaskan fenomena ini ya. Yang pertama adalah kandungan glukosa di dalam kantong darah donor. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam kantong, sebentar, setiap tiga, ini sudah masuk 3 kantong, dia perlu 5 kantong darah, sekarang sudah masuk 3 kantong. Setiap selesai transfusi darah, kalau dicek gula darah masih naik sampai 300-an. Nah, pertama yang terpikirkan adalah efek atau pengaruh adanya gula di dalam kantong transfusi. Jadi di dalam kantong transfusi darah itu ada bahan tambahan yang namanya itu C, CPDA CPDA 1, CPDA 1 ya. CPDA 1. CPDA 1 adalah larutan antikoagulan dan pengawet yang digunakan dalam kantong darah untuk menjaga kelangsungan hidup sel darah merah atau eritrosit selama penyimpanan transfusi. Jadi ketika orang donor, darah itu diproses kan di tempat donor darah di PMI itu. Lalu darah itu kan dimasukkan ke kantong, ada whole blood, ada PRC dan yang lainnya ya. Jenis-jenis apa produk-produk darah itu. Nah, di dalam kantong penyimpanannya itu ada antikoagulannya dan zat pengawet gitulah yang kita katakannya supaya sel darah itu tahan. Kan dia kan disimpan dulu di bank darah. Nggak langsung dikasihkan ke pasien ke rumah sakit atau ke klinik misalnya. Nah, dia mungkin disimpan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari misalnya atau 2 hari sebelum sebelum darah itu diambil kan. Jadi untuk mempertahankan eritrosit atau sel-sel darah merah itu tetap hidup, tetap available, ya dia perlu bahan pengawet dan antikoagulan untuk mencegah pembekuan ya. CPDA 1, C-nya itu citrat, P-nya itu fosfat, D-nya itu dextrose, dan A-nya itu adenin. Sebenarnya itu citrat, fosfat, dextrose adenin formula 1. Jadi CPDA strip 1. Nah, itu. Citrat itu fungsinya untuk mengikat kalsium dalam darah. Untuk mencegah pembekuan darah. Nah, ini yang berfungsi sebagai antikoagulan. Kemudian fosfat itu menjaga pH darah agar tetap stabil sehingga sel darah merah tidak cepat rusak. Kemudian dextrose, D-nya itu dextrose. Nah, ini untuk memberikan sumber energi bagi sel darah merah agar tetap hidup. Sel darah merah itu sumber energinya gula ya. Dextrose ini gula. Dia kan masih hidup tuh waktu ditransfusi dimasukkan ke kantong tuh selnya itu kan masih hidup. Nah, dia kan perlu makan tuh. Perlu untuk metabolisme dia. Nah, itu dextrose itu. Kemudian adenin itu untuk membantu memperpanjang memperpanjang umur simpanan eritrosit dengan meningkatkan produksi ATP. Kan ada ATP itu adenin trifosfat kan. Nah, adeninnya ini untuk menyediakan ATP itu.
untuk sumber energi sel, untuk sel-sel eritrosit. Nah, dextrose ini adalah gula. Jadi, adanya dextrose inilah yang dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah setelah transfusi. Kalau kita pikir-pikir, apa iya ya dextrose dalam kantong darah itu bisa menaikkan gula darah pasien sampai setinggi itu? Kan katanya kan sampai 300-an. Apa iya kalau cuman karena itu? Jawabannya tidak. Tidak ada faktor lain selain itu, yaitu yang kedua, yaitu stres fisiologis dan inflamasi. Transfusi darah adalah proses medis yang membebani tubuh, terutama pada pasien dengan infeksi atau dengan peradangan pada kasus luka kaki diabetes nih, seperti yang ditanyakan pasien. Nah, proses ini nih adalah stres tersendiri bagi tubuh. Nah, stres ini bisa menyebabkan peningkatan hormon stres akut, yaitu epinefrin. Nah, epinefrin ini efeknya bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Yang ketiga, faktor selanjutnya adalah efek dari anemia yang diperbaiki oleh transfusi. Pada pasien anemia, kadar Hb-nya itu kan rendah. Itu dapat menyebabkan hasil pemeriksaan gula darah yang terlihat lebih rendah dari sebenarnya. Nah, setelah transfusi, karena Hb-nya meningkat, dapat tambahan kan, hasil pemeriksaan gula darah bisa terlihat lebih tinggi, meskipun secara absolut tidak banyak berubah. Kemudian faktor yang lainnya adalah aktivitas respon imun. Transfusi darah itu bisa memicu reaksi imun ringan yang dapat menyebabkan pelepasan sitokin proinflamasi. Sitokin proinflamasi ini bisa menghambat kerja insulin dan menyebabkan hiperglikemia, naik gula darahnya. Jadi, kesimpulannya ya, kenaikan gula darah setelah transfusi darah pada pasien diabetes itu bisa terjadi akibat adanya dextrose dalam darah donor, adanya stres fisiologis dan inflamasi, kemudian perubahan kadar Hb yang mempengaruhi hasil pemeriksaan gula darah, dan adanya respon imun tubuh terhadap transfusi. Saran saya untuk pasien ini ya, yang pertama monitor gula darah lebih sering selama dan setelah transfusi. Kemudian diskusikan dengan dokter apakah perlu penyesuaian dosis insulin atau obat diabetesnya ya. Yang ketiga, pastikan hidrasi cukup untuk membantu tubuh menyeimbangkan kadar gula darah. Dan jika lonjakan gula darah terus terjadi dan berkepanjangan, mungkin bisa dipertimbangkan pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat kemungkinan resistensi insulin akibat inflamasi ya. Mungkin mungkin juga dari faktor proinflamasi dari lukanya itu kan muncul. Coba dicek semua ini ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.